Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukur lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, a'azzakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan tentang risalah Kasyfi Syubhat, menyingkap syubhat-syubhat seputar tauhid yang dikarang oleh Syekh Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kita sampai pada perkataan al-muallif, yaitu fa awwaluhum Nuh alaihi salam. Ya, di mana sang penulis rahimahullahu taala memberikan muqaddimah dengan menjelaskan hakikat tauhid, bahwasanya tauhid adalah ifradullah subhanahu wa taala bil ibadah. Sang penulis rahimahullahu taala menjelaskan apa itu hakikat tauhid, dan sejatinya ini sudah kita ulang-ulang, ya, dan tidak mengapa kita ulang-ulang supaya kita lebih memahami makna apa itu tauhid dan hal-hal yang berkaitan tentang tauhid. Tauhid adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Ya. Wa huwa dinur rusulil ladzi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Lalu beliau juga menjelaskan bahwa agama yang dibawa oleh para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus mereka ke tengah-tengah umatnya tidak lain adalah agama tauhid yang mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Kata Allah, sungguh kami mengutus setiap rasul pada setiap umat. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul, ani'budullaha wajtanibut taghut, agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Inilah yang dimaksud dengan taghut, inilah yang dimaksud dengan tauhid, yaitu beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut, itulah yang dimaksud dengan tauhid. Fa awwaluhum Nuh alaihi salam, dan rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah Nabi Nuh. Ya. Dan rasul, ya, apa arti dari rasul? Rasul itu adalah utusan atau sang pembawa wahyu. Oleh karenanya rasul itu ada dua. Ada dari kalangan malaikat dan ada dari kalangan manusia. Dari kalangan malaikat yaitu Jibril alaihi salam, sang pembawa wahyu kepada para rasul. Makanya Jibril juga disebut dengan rasul. Makanya kalau kita mengatakan Jibril alaihi salam, sama seperti Nuh alaihi salam. Ya. Kenapa? Karena malaikat juga, ya, masuk kategori rasul, yaitu sang pembawa wahyu yang diberikan kepada para rasul. Yang kedua dari kalangan manusia, yaitu para rasul itu sendiri, yang dibawakan oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada para rasul, dan rasul tersebut menyampaikannya kepada manusia. Ya. Itu, ya, juga disebut dengan rasul. Jadi faham ya makna rasul. Jangan sampai kita sering mengatakan rasul tapi nggak tahu artinya. Utusan, ya, atau utusan yang diberikan wahyu untuk disampaikan kepada manusia, itulah disebut dengan rasul. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh alaihi salam adalah rasul pertama terdapat dalam surat An-Nisa ayat 163. Allah berfirman, "Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih." Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh. Ini sisi pendalilannya. Allah terangkan bahwasanya apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad ini pernah disampaikan kepada Nabi Nuh
dan nabi-nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam, menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh itu adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas bumi. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis yang panjang menceritakan tentang syafaat ketika di padang mahsyar manusia berbondong-bondong datang menemui para nabi. Di antaranya yang mereka temui adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa sampai Nabi Muhammad. Ya, mereka minta agar segera ditegakkan hisab. Ya, mereka sekian lama menunggu di padang mahsyar. Ya, mereka meminta akan segera disegerakan hisab. Lalu mereka mendatangi Nabi Nuh alaihi salam lalu mengatakan, "Ya Nuh, anta awwalu rusul fil ard." Wahai Nabi Nuh, kata mereka, kamu itu rasul pertama kali di muka bumi. Ya. Pernyataan mereka menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh ini adalah rasul yang pertama. Ya. Tayyib. Kemudian sang penulis rahimahullahu taala melanjutkan, arsalahu Allahu ila qaumihi lamma ghalau fi salihin wadda waswa'a wa yaghutha wa ya'uq wa nasra. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya ketika mereka melampaui batas. Ghalau, ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh. Ya. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus Rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh tatkala terjadinya penyimpangan. Apa penyimpangannya? Yaitu mereka berlebihan kepada orang-orang yang saleh. Ghalau itu maknanya adalah melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Ya, ghulu, ya, berlebihan itu maksudnya adalah melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat. Syariat menentukan batasan kamu mencintai orang-orang soleh itu sampai sini. Dia kebablasan. Nah, itu disebut dengan ghulu, berlebihan. Dan ghulu itu bisa masuk kepada perkara akidah, bisa juga masuk kepada ibadah, dan bisa juga masuk kepada adat ataupun yang lainnya. Ya, salah satu contoh orang-orang yang berlebihan atau melampaui batas dalam masalah akidah adalah ahlul kalam. Siapa ahlul kalam itu? Ahlul kalam yang pertama Jahmiyah. Jahmiyah mereka mengingkari, ya, dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla, mereka menafikan, mereka mengingkari nama dan sifat Allah. Ya, orang kafir. Allah itu nggak punya nama dan nggak punya sifat. Ya, itu orang Jahmiyah. Yang kedua Mu'tazilah, mereka menetapkan nama tapi mengingkari sifat. Mereka berlebihan terhadap nama dan sifat Allah. Mereka menetapkan nama tapi mengingkari sifat, sama saja dengan bohong. Aqua ini punya nama, ada Aqua, namanya Aqua tapi nggak punya sifat, mungkin nggak? Nggak mungkin. Allah itu ada tapi nggak punya sifat, sama aja dengan mengatakan Allah itu tidak ada. Yang ketiga adalah Asy'ariyah. Ya, Asy'ariyah ini juga terbagi menjadi dua, ada mutaqaddimun, ada mutaakhirun. Mutaqaddimun, ya, ini adalah mazhabnya Kullabiyah yang mereka meyakini menetapkan sifat dzatiyah Allah. Mereka menetapkan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah itu adalah sifat yang melekat dalam diri Allah. Seperti As-Sami', Maha mendengar, Al-Basir, Maha melihat, Al-Qadir, ya, Maha mampu, Al-Aziz, Maha perkasa. Itu sifat-sifat yang melekat dalam diri Allah. Disebut dengan sifat dzatiyah. Mereka hanya menetapkan sifat dzatiyah saja. Itu Asy'ariyah zaman dahulu. Ya, karena Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu melewati 3 fase. Fase yang pertama ini fase mengikuti ayah tirinya, yaitu, ya, bermadzhabkan Kulabiyah. Ya, tadi yang kita sebutkan. Selama 40 tahun lebih beliau bermadzhabkan Kulabiyah. Fase yang kedua, beliau terpengaruh pemahaman Mu'tazilah. Ya, pemahaman Mu'tazilah. Fase ketiga, beliau rujuk, ya,
rujuk kepada pemahamannya atau akidahnya Imam Ahmad rahimahullah. Makanya Abu Musa atau Abu Hasan al-Ash'ari, beliau termasuk ahlu sunnah karena beliau di akhir hayatnya rujuk kepada akidahnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Jadi Asy'ariyah mutaakhirun itu adalah kullabiyah. Adapun mutaqaddimun, Asy'ariyah zaman sekarang itu adalah ya mazhabnya Maturidi atau Maturidiyah, yang mana mereka menetapkan 7 sifat saja. Mereka menetapkan 7 sifat saja. Apa 7 sifat itu? Al-iradah, kemudian apa lagi? Al-qudrah, al-ilm, al-haya, as-sam', al-basir. Satu lagi apa? Lupa. Apa ya? Al-kalam. Satu lagi al-kalam. Itu 7 sifat yang ditetapkan oleh orang-orang Asy'ariyah mutaqaddimun, mutaakhirun. Ya. Mutaakhirun itu ya belakangan ini. Itu ahlul kalam, mereka berlebihan terhadap nama dan sifat Allah. Mereka berlebihan terhadap masalah akidah. Ada juga orang-orang yang berlebihan terhadap masalah ibadah. Seperti orang-orang Khawarij. Mereka ya berlebihan menyikapi pelaku dosa besar. Mereka katakan orang yang melakukan dosa besar kafir. Ya, ini repot. Orang yang zina kafir, orang yang riba kafir. Ya, dan orang-orang yang melakukan dosa besar dicap kafir oleh orang-orang Khawarij. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu mukmin, tetap mukmin, tapi mukmin yang imannya sedang berkurang. Ya. Ada juga orang-orang Mu'tazilah. Mereka mengatakan pelaku dosa besar itu baina manzilatain, antara 2 tempat, enggak kafir dan enggak mukmin. Apa kedudukannya? Wallahu alam. Ya, antara kafir dan mukmin. Ya, enggak kafir dan enggak mukmin. Itu ya orang-orang yang berlebihan terhadap masalah ibadah. Ada juga orang yang berlebihan terhadap masalah adat. Ya, adat yang sifatnya tadi bisa jadi mubah, bisa menjadi haram. Kenapa? Karena terlalu ekstrim terhadap menyikapi adat tersebut. Dan ghulu ini bisa masuk kepada semua lini. Ya, setiap yang berlebihan itu tidak bagus. Semua yang berlebihan, ya, semua yang melebihi syariat, yang semua yang melebihi kapasitas yang telah ditetapkan oleh syariat, maka itu tidak bagus. Taib. Kemudian di sini sang penulis rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Nuh alaihi salam diutus ke tengah kaumnya yang menyimpang, yaitu ketika mereka berlebihan terhadap orang-orang saleh, di antaranya adalah Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq wa Nasra. Ya, 5 orang ini disebutkan oleh Abdullah bin Abbas adalah nama-nama orang saleh yang hidup di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Dan ungkapan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Nuh ayat 23. Ketika Allah Azza wa Jalla mengabadikan perkataan pemuka-pemuka dari kaum Nabi Nuh, mereka mengatakan wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la su'a' wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh ya kepada kaumnya, mereka mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Di sini redaksinya alihah dalam bentuk jamak. Alihah itu jamak dari kalimat ilah, sesembahan. Menunjukkan bahwasanya dari dahulu memang kaumnya Nabi Nuh ini menyembah sesembahan yang banyak. Bukan hanya menyembah Allah, tapi menyembah juga selain Allah. Mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Ya, di antaranya lalu mengatakan wala tadharunna wadda wala suwa'. Jangan kalian tinggalkan Wadda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq wa Nasra. Ya, diterangkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka ini adalah nama-nama dari orang-orang saleh terdahulu yang meninggal. Ya, disebutkan bahwasanya Wadda kanat likalbi bidaumatil jandal. Wadda itu disembah oleh kabilah Kalb, ya, terletak di Daumatul Jandal. Ya, Wadda disembah oleh kabilah Kalb di Daumatul Jandal. Adapun Suwa' disembah oleh kabilah Hudzail. Yaghuth fakanat lil murad. Adapun
Yaghuth disembah oleh kabilah Murad. Thumma li Bani Ghutaif bil Jawfi 'inda Saba. Kemudian disembah juga oleh Bani Ghutaif. Ya'uq fakanat al-Hamdan, disembah oleh kabilah Hamdan. Amma Nasr fakanat li Himyar li ali Dzil Kala'. Adapun Nasr, ya, itu disembah oleh kabilah Himyar yang ada di daerah Dzil Kala'. Yaitu berarti kan tersebar. Ya, orang soleh tersebut kuburannya tersebar, bukan di satu tempat. Ya, tapi tersebar di beberapa tempat. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan, asma'ur rijalus solihina min qaumi Nuh, itu adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan, ketika mereka meninggal dunia, orang-orang itu mengalami kesedihan yang begitu dalam. Ya. Fahazina qaumuhum huznan syadidan. Mereka mengalami kesedihan yang begitu dalam. Kenapa? Karena ditinggal oleh orang-orang saleh tersebut. Ya. Mereka ingat saat-saat bergaul dengan mereka, mendapatkan ilmu yang banyak, mendapatkan manfaat yang banyak, mendapatkan wejangan-wejangan, nasihat-nasihat dari orang saleh tersebut, sehingga ketika mereka meninggal, mereka terpukul. Maka di sini syaitan berperan. Akhirnya, ya, syaitan pun membisikkan kepada mereka, ya, buatlah gambar-gambar atau patung-patung, ya, bangunan di kuburan mereka. Tujuannya apa? Supaya ketika kalian melihat patung-patung tersebut, kalian semangat lagi beribadah kepada Allah. Ketika melihat patung-patung mereka, kalian ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan membisiki kepada kaumnya. Dan ini tujuannya bagus. Tujuannya supaya mereka termotivasi ketika melihat patung-patung tersebut. Ya. Dan itu belum disembah. Dan ini cerdasnya syaitan. Ya, syaitan itu subhanallah sabar, Pak. Sabar untuk menyesatkan umat manusia. Bahkan kesabaran syaitan itu melebihi manusia sabarnya. Mereka sabar sampai kapan? Sampai hari kiamat untuk selalu menjerumuskan manusia ke dalam kubang api neraka. Syaitan di sini membisikkan hanya untuk dipatung saja, digambar, dibuatkan patung saja, dan gak memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Kenapa? Karena pasti ditolak oleh mereka. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki dasar-dasar ilmu, sehingga pasti tidak akan mempan kalau diperintah untuk menyembah kuburan tersebut. Hanya dibangunkan saja monumen-monumen atau prasasti-prasasti atau simbol untuk mengingat jasa-jasa mereka. Dan akhirnya dibangun. Sampai pada akhirnya generasi yang membangun tersebut meninggal dunia, sudah punah, sudah meninggal semua. Ya, wa nusiyal ilm, dan ilmu tatkala itu dilupakan. Apa yang terjadi? Syaitan lagi ikut berperan. Ya. Lagi-lagi syaitan datang, ya, menyesatkan manusia, sehingga ya disebutkan di sini ketika mereka sudah meninggal dunia, artinya generasi yang membangun patung tersebut mereka punah. Itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jarak antara orang yang membangun kuburan-kuburan tersebut dengan orang-orang yang menyembah kuburan tersebut ini kan waktunya cukup lama, puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Ya, itu setan sabar ratusan tahun untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Dan pada akhirnya anak cucu mereka yang tidak tahu menau, ya, melihat kuburan yang luar biasa bagusnya patung-patung tersebut, akhirnya disembah, akhirnya menyembah kuburan tersebut. Dan ini ternyata awal mula munculnya kesyirikan, yaitu terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, di sini Syekh Al-Fauzan menjelaskan, ja'ahum an tariqin nasihah wa huwa yuridu lahum halak. Syaitan datang kepada manusia dalam bentuk nasihat. Mereka membisiki telinga-telinga manusia dalam bentuk nasihat. Supaya apa? Supaya mereka termotivasi untuk ibadah. Padahal nasihat tersebut hakikatnya adalah membinasakan mereka. Fakhada'ahum bihadhil hilya wa'tabaru hadhil wasilata sahihah. Lalu setan pun akhirnya menipu mereka,
ya dengan tipu daya tersebut, ya karena tadi ya tujuannya itu supaya memotivasi mereka, tapi itu adalah tipu daya dari syaitan. Ya mereka menganggap bahwasanya cara itu adalah cara yang benar, li'annaha tunashitu 'alal ibadah. Karena cara tersebut bisa menjadikan mereka itu rajin untuk beribadah kepada Allah. Hati-hati ya, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Fahadha fihi tahdhir min fitnati suwar. Makanya perlu mengingatkan atau memperingatkan bahaya tentang masalah suwar, gambar. Ya, oleh karenanya subhanallah, hukum menggambar makhluk bernyawa dalam syariat Islam itu dilarang, haram hukumnya. Ya, di sini ada syaddad dzari'ah, pencegahan. Islam itu menutup rapat-rapat pintu kesyirikan supaya jangan sampai umat manusia itu seperti mereka, seperti kaumnya Nabi Nuh yang mereka tersesat menyembah patung-patung atau menyembah kuburan. Sehingga hukum menggambar atau membuat patung makhluk yang bernyawa hukumnya haram. Hukumnya haram karena tadi dikhawatirkan ya disembah oleh manusia. Wa fitnatul ghuluwi fi salihin, dan pentingnya memperingatkan ya bahaya berlebihan terhadap masalah pentingnya memperingatkan bahaya berlebihan terhadap orang-orang yang saleh. Kemudian di sini Syekh Al-Fauzan memberikan pelajaran kepada kita. Wa haula'i nadharu li maslahatin juz'iyyah wa lam yantabihu lima yatarattabu 'alaiha minal mafasid. Mereka kaumnya Nabi Nuh alaihi salam melihat maslahat dari satu sisi saja, tapi mereka tidak memperhatikan mafsadat atau madarat dari sisi yang lainnya. Mereka membangun kuburan tersebut tujuannya bagus, ada maslahat untuk memotivasi mereka beribadah kepada Allah, tapi di sisi lain mereka melupakan madarat yang mereka lakukan. Mereka tidak memikirkan akibat apa yang mereka lakukan. Dampaknya ternyata sangat berbahaya. Dampaknya sangat berbahaya. Makanya perlu kita itu belajar fikih ma'al, fikih akibat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, coba dilihat dulu kira-kira akibatnya apa kalau kita melakukan perbuatan ini. Itu harus perlu kita tanamkan ya. Fikih akibat namanya. Jangan sampai kita melakukan ini tapi tidak memikirkan dampaknya. Jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Nuh. Maka di sini berlaku sebuah kaidah dar'ul mafasid muqaddam 'alal jalbil masalih. Mencegah kerusakan itu lebih dikedepankan daripada sekedar ngambil manfaat. Ya. Mencegah kerusakan itu lebih dikedepankan daripada sekedar untuk mengambil manfaat. Ya, tadi sebagaimana prakteknya kaum Nabi Nuh, mereka membuat prasasti tersebut tujuannya bagus untuk memotivasi mereka beribadah. Tapi ada manfaatnya untuk mereka. Tapi mafsadatnya lebih besar apa tidak? Ya, kerusakannya lebih besar. Ya, kerusakannya lebih besar sehingga anak cucu mereka yang tidak tahu menahu akhirnya menyembah kuburan-kuburan yang mereka buat. Ini kan dampaknya berbahaya. Tapi ikhwani fi din a'azakumullah, sehingga setelah itu Allah Subhanahu wa taala ya mengutus angin tofan atau banjir kemudian membinasakan mereka. Ya, di sini Syekh Al-Fauzan menjelaskan tsumma halaka qaumun nuhin bitawfan fandarasat hadhil asnam. Kemudian setelah itu ketika mereka menyembah kuburan-kuburan tersebut, apa yang terjadi? Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Allah utus angin topan ya, disertai banjir yang menenggelamkan mereka, yang memporak-porandakan mereka semua, termasuk juga patung-patung yang mereka sembah itu terkubur ya, tertimbun tanah. Ini asal mula kesyirikan, paham ya? Yaitu terjadi kapan? Di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa bukan di zamannya Nabi Adam? Bukankah Nabi yang pertama itu Nabi Adam? Kenapa? Ya, antara Nabi Adam dengan Nuh alaihi salam ini, kata Abdullah bin Abbas, itu asyratul qurun. Ya, jaraknya sekitar 10 generasi.
Kalau satu generasi saja itu 1000 tahun, kalau 10 berarti 10.000 tahun. Ya, berarti kan lama banget antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam ini, jaraknya sangat jauh. Ya, ribuan tahun. Ya. Subhanallah, terjadinya itu di zaman Nabi Nuh. Makanya Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk membenahi akidah mereka. Sampai pada akhirnya ila anja'a ahadut taghyah, sampai datangnya masa toghut. Ya, di sini disebutkan masa toghut, wa huwa malikun min mulukil Arab yuqalu lahu Amr bin Luhay al-Khuzai. Sampai datang masanya, ya, yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Amr bin Luhay al-Khuzai. Ya, dikisahkan wa kana lahu sultan 'ala al-Hijaz wa kana fi awali amrihi rajulan nasikan 'ala dini qaumihi. Ya, Amr bin Luhay ini dikisahkan bahwasanya dia itu seorang raja, memiliki daerah kekuasaan di daerah Hijaz atau Jaziratul Arab, dan dia ini terkenal rajin ibadah. Ya, rajin ibadah, ya, ibadah kaumnya, ibadah pada agama kaumnya, ya, bukan agama Islam. Walakin dhahaba ila Syam lil ilaj. Suatu ketika Amr bin Luhay ini pergi ke Syam, negeri Syam, untuk berobat. Wallahu alam sakit apa tidak disebutkan di sini, tapi yang jelas dia pergi ke negeri Syam untuk berobat. Fawajada anna ahla Syam ya'buduna al-asnam. Kemudian ketika dia tinggal di negeri Syam, melihat penduduk negeri Syam mereka sedang beribadah kepada patung-patung. Ya. Fadakhala fi fikrihi hadha syai', maka dia kepikiran untuk, ya, mempraktekannya di negeri Hijaz atau di Jazirah Arab. Ya, akhirnya dia pun meminta salah satu sesembahan dari penduduk Syam, yaitu disebut dengan Hubal. Ya, ada patung bernama Hubal. Akhirnya dibawalah oleh Amr bin Luhay al-Khuzai ke Mekah atau ke Hijaz. Ya, ke Hijaz. Fada'ahum ila syirki, maka dia pun mengajarkan kesyirikan kepada penduduk Mekah. Makanya Amr bin Luhay al-Khuzai ini adalah orang yang pertama kali menyebarkan kesyirikan di kota Mekah atau di Jazirah Arab. Dan dialah orang yang pertama kali merubah agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi SAW, ra'aitu Amr bin Luhay yajurru qusbahu finnar wa kana awwala man sayyaba syawaib. Kata Nabi SAW, aku melihat Amr bin Luhay ini di dalam neraka ususnya terurai. Ya, dia menyeret-nyeret ususnya di dalam neraka, dan dialah orang yang pertama kali mempersembahkan saibah. Saibah itu semacam binatang, entah itu onta atau kambing, ya, atau kalau kita sekarang tumbal. Jadi dialah orang yang pertama kali melakukan praktek atau ritual tumbal, ya, untuk berhala-berhala. Dipersembahkannya kambing atau onta untuk berhala. Dialah yang melakukan pertama kali. Oleh karenanya dosa orang-orang yang berbuat syirik ini kembali kepada siapa? Kepada Amr bin Luhay, karena dialah orang yang pertama kali menyebarkan kesyirikan di Jazirah Arab. Wa jaa syaitanu fa arsyadahu ila mawatinil asnam allati kanat tu'badu 'inda qaumin Nuh wallati safa 'alaiha ar-ramal ba'da tufan. Kemudian setelah dia menyebarkan kesyirikan yang dia lihat di negeri Syam disebarkan di kota Mekah, subhanallah, lagi-lagi syaitan berperan. Ya, syaitan melihat celah. Ini ada Amr bin Luhay, dia lagi nyebarin kesyirikan di kota Mekah, sehingga syaitan pun membimbing Amr bin Luhay untuk ke tempat-tempat di mana patung-patung yang dimiliki oleh kaum Nabi Nuh itu tertimbun. Didatangilah satu persatu tempat-tempat tersebut, dibimbing oleh syaitan, dan ketemu, subhanallah. Ya, mereka mendapatkan harta karun dari kaumnya Nabi Nuh, apa? Yaitu patung-patung. Sehingga digalilah, fahafaroha wastakhrajaha. Dia gali patung-patung tersebut, lalu dikeluarkan, wa waza'aha ala ahya'il Arab, lalu dibagikan ke setiap dusun-dusun yang ada di daerah kekuasaannya. Jadi setiap desa yang berada di kekuasaannya dibagikan, nih patungnya satu, ya, bagi-bagi.
Bukan bagi-bagi rezeki tapi bagi-bagi kesyirikan, subhanallah. Nah, dosanya besar itu. Ya, makanya kan kata Nabi tempatnya di neraka dia itu. Fantasyara syirku min dzalikal waqt. Maka tersebarlah kesyirikan tatkala itu. Ini sejarah awal mula munculnya kesyirikan di kota Mekah. Ya, gara-gara disebarkan oleh Amr bin Luhai, ya, seorang raja tatkala itu. Ya. Wa kanat hadhil asnam mawruthatu an qaumin Nuh. Ya, patung-patung tadi itu adalah warisan dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Nah, ikhwani fi din azakumullah, itu sejarah singkat yang menjelaskan awal mulanya muncul kesyirikan di negeri Hijaz atau di Jaziratul Arab yang pada dasarnya itu diakibatkan karena berlebihan terhadap orang-orang saleh, ya. Karena patung-patung tersebut itu juga dibangun, ya, simbol dari orang-orang saleh, ya. Di antaranya tadi disebutkan Wadda, Suwa', Yaghut, Ya'uq, wa Nasra. Ya, ada juga orang-orang Yahudi mereka menyembah Uzair, ya. Bahkan mereka mengatakan Uzair itu adalah ibnullah. Ada juga orang-orang Nasrani mereka menyembah Isa, mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Kalau Allah punya anak, otomatis anaknya Tuhan apa bukan? Ya Tuhan. Jadi sifat keesaannya pasti terpecah, ya apa tidak? Nah, inilah kesalahan mereka itu. Mengatakan Allah itu kan esa, kata mereka esa, tapi punya anak, otomatis anaknya tersebut adalah anak Tuhan. Berarti Tuhan apa bukan? Tuhan. Jadi esanya itu terpecah, ya. Sehingga itulah yang disebut dengan kesyirikan. Dan ingat ya, bahwasanya setiap yang disembah itu bukan togut, ya. Setiap yang disembah itu tidak mesti togut, ya. Karena Syekh dalam risalah usul ats-tsalatsah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan ketuanya togut itu diantaranya adalah siapa yang disembah dan dia ridho. Adapun orang-orang yang disembah tapi dia tidak ridho, maka itu bukan togut, bukan togut. Nabi Isa, Uzair, kemudian orang-orang soleh kalau mereka tahu mereka disembah juga mereka tidak akan ridho, sehingga mereka itu bukan togut. Taib. Kemudian sampai pada tahun, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah mereka. Ya, Nabi berdakwah di kota Mekah berapa tahun? 13 tahun lamanya. 13 tahun lamanya berdakwah di kota Mekah sampai akhirnya hijrah ke kota Madinah. Pada tahun 8 Hijriyah atau tepatnya pada peristiwa Fathul Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru berhasil menghancurkan patung-patung yang dibangun oleh tadi orang-orang musyrikin di kota Mekah yang dipelopori oleh Amr bin Luhai. Ya, terdapat sekitar 360 patung di sekeliling Ka'bah. Bayangkan, ikhwan. Ka'bah kalau antum lihat sekarang luas apa tidak? Ininya tempat tawafnya. Kalau kita lihat di TV itu luas. Tapi kalau kita lihat langsungnya itu enggak terlalu luas. Artinya masih bisa terjangkau kita lari-lari itu. Enggak seluas yang kita lihat di TV. Itu di sekeliling Ka'bah subhanallah ada 360 patung, bayangkan. 360 patung di sini di mana-mana ada berhala. Sampai Allah Subhanahu wa taala menghancurkan patung tersebut dengan mengatakan wa qul ja'al haqqu ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, ya. Beliau membaca ayat, ya, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Sesungguhnya kebatilan itu pasti akan hancur. Ya, sambil beliau menghancurkan patung-patung tersebut. Dan itu terjadi kapan? Ketika terjadi Fathul Mekah. Ya, jadi Fathul Mekah itu adalah buntut dari pengkhianatan orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika di tahun ke-6 Hijriah mereka memiliki perjanjian disebut dengan perjanjian Hudaybiyah bersama kaum muslimin, ya. Jadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy melakukan perjanjian disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Jadi antara perjanjiannya tersebut, siapa saja yang ingin gabung ke kedua kubu, ya, kedua kubu, maka jangan dilarang. Kalau ada di antara kaum muslimin yang pengen gabung orang kafir Quraisy, jangan dilarang.
Kalau ada orang kafir Quraisy yang pengen gabung dengan kaum muslimin, jangan dilarang. Itu diantara isi perjanjian Hudaybiyah. Sehingga bergabunglah suku Khuza'ah ya ke barisan kaum muslimin. Sedangkan suku Bakar bergabung bersama orang-orang kafir Quraisy. Ya, ternyata suku Bakar dan suku Khuza'ah ini mereka musuh bebuyutan, gulut terus ya, perang terus. Ya. Sampai pada akhirnya suku Bakar memanfaatkan perjanjian tersebut untuk balas dendam kepada suku Khuza'ah. Dan benar ketika sekelompok orang-orang dari suku Khuza'ah berkumpul, ternyata suku Bakar menyerang mereka secara tiba-tiba. Maka suku Khuza'ah pun mengadu kepada Nabi SAW atas pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Nabi SAW menghimpun pasukan yang begitu banyak dan menyerbu kota Makkah. Walhamdulillah, kota Makkah pun berhasil ditaklukkan. Itulah yang disebut dengan Fathul Makkah, terjadi pada tahun 8 Hijriah. Ya, 8 Hijriah. Nah, ikhwani fi din, azakumullah. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala melanjutkan, wa akhirur rusuli Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi kasara suwar haula'i salihin. Dan nabi yang terakhir atau rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 40, Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Dan tidaklah Muhammad itu seorang ayah dari salah seorang kalian. Ya, Nabi Muhammad itu bukan ayah dari salah seorang di antara kalian, akan tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup seluruh para nabi. Nah, ini sesuai pendalilannya, wa khataman nabiyyin, dan Nabi SAW itu adalah penutup seluruh para nabi. Kenapa kita jelaskan ini, ikhwan? Meskipun kita sudah yakin pasti bahwasanya Nabi itu adalah Nabi terakhir, ya, perlu kita jelaskan karena di luar sana ada orang-orang yang ternyata tidak meyakini bahwasanya Nabi itu adalah Nabi terakhir. Ya, makanya muncullah Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Nabi, ya, pengikut Ahmadiyah, kemudian pengikut apa lagi? Qadaniyah. Ya, mereka meyakini adanya Nabi baru. Kenapa? Karena mereka mengartikan wa khataman nabiyyin di sini adalah cincin. Khatamun artinya memang cincin. Ya, tapi bukan itu maksudnya. Khataman nabiyyin di sini artinya adalah penutup para nabi. Nah, orang-orang Ahmadiyah menerjemahkan ayat ini adalah Rasul itu cincin dari para nabi. Apa maksudnya? Kan gak nyambung. Ya, tapi yang benar adalah penutup. Yang namanya penutup berarti yang terakhir. Mungkin gak penutup itu terbuka? Gak mungkin. Ya, Nabi adalah Nabi yang terakhir. Maka tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi mengatakan, ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'dik. Aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Nabi SAW menjelaskan, setelah beliau menyatakan aku ini adalah penutup para nabi, beliau jelaskan tidak ada nabi setelahku. Ya. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Muslim, ketika Nabi menjelaskan akan muncul 30 orang-orang yang pendusta, orang-orang yang mengaku para nabi. Ya. Mereka itu semuanya mengaku para nabi, lalu Nabi tegaskan, aku adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Ya, faman lam ya'taqid khatmar risalati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ajaza an yub'atha ba'dahu nabiyyun fahuwa kafirun billah. Maka siapa saja yang tidak meyakini nabi itu sebagai penutup para rasul, para nabi, atau membolehkan atau meyakini adanya orang yang nanti akan diutus menjadi seorang rasul yang baru, maka dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini ijma'nya kaum muslimin, orang-orang yang meyakini adanya nabi setelah nabi ini kafir secara ijma'. Ya. Kaum muslimin sepakat orang seperti itu kafir, keluar dari agama Islam. Ya. Oleh karenanya harus kita yakini bahwasanya nabi itu adalah nabi yang terakhir. Wa huwa alladzi kasara suwara haula'i salihin, dan nabilah yang menghancurkan patung-patung tersebut, ya, patung-patung orang soleh tersebut, ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan.
Nah, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan, arsalahullahu ila unasin yata'abbaduna wa yahujjuna wa yatasaddaquna wa yadhkurunallaha katsira. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, ya, lalu Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang ternyata manusia itu beribadah kepada Allah. Mereka haji, mereka sedekah, mereka pun mengingat Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Tidak lain adalah orang-orang kafir Quraisy. Orang Quraisy. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan ciri seorang rasul ketika diutus pasti di dalamnya terjadi penyimpangan. Kaum tersebut pasti menyimpang, makanya diutus seorang rasul untuk membenahi akidah mereka. Inilah ciri rasul, diutus kepada orang-orang yang menyimpang. Dan Allah Azza wa Jalla memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membenahi akidah atau keyakinannya orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah tatkala itu. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beriman kepada Allah. Mereka haji bahkan, ya. Makanya haji itu adalah syariat yang sudah ada, ya, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, syariat haji itu sudah ada. Ya, akan tetapi, ya, haji yang disyariatkan melalui Nabi Muhammad SAW tentunya, ya, bisa jadi berbeda dengan haji zaman dahulu. Tapi syariatnya sudah ada. Ya, buktinya mereka orang-orang musyrikin pun haji tatkala itu. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga sedekah. Jangan dikira orang muslim saja yang sedekah, orang kafir juga sedekah. Makanya sedekah yang diterangkan dalam Al-Quran, orang-orang kafir ketika bersedekah itu ketika terjadi perang Uhud, ketika mereka apa bahasanya ya, masih dendam akibat kekalahan dalam perang Badar, mereka mengumpulkan pasukan yang begitu banyak untuk menyerang kaum muslimin tatkala itu. Lalu mereka pun mengeluarkan hartanya, menginfakkan hartanya. Ya, Allah abadikan dalam surat Al-Anfal ayat 36. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka juga infak, mereka juga bersedekah. Mereka mengeluarkan onta-onta mereka, mereka mengeluarkan harta mereka, bahkan ada yang semuanya dikeluarkan untuk apa? Untuk membasmi kaum muslimin. Bayangkan, mereka juga sedekahnya luar biasa. Tapi sedekah mereka tujuannya untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya sedekahnya orang kafir dengan orang muslim. Orang muslim kalau sedekah untuk, ya, di jalan Allah, adapun orang-orang kafir mereka sedekah justru sebaliknya menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Walakinnahum yaj'aluna ba'dal makhluqat wasa'ita bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk itu sebagai perantara antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesesatan mereka. Penyimpangan orang-orang kafir Quraisy menjadikan adanya perantara dalam ibadah-ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulun, mereka mengatakan, nuridu minhum taqarruba ila Allah. Kami, ya, berharap dari mereka, ya, dari mereka, yaitu perantara-perantara, di antaranya adalah orang-orang yang sudah meninggal. Ya, orang-orang soleh yang sudah meninggal mereka jadikan perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini tujuan pertama mereka. Yang kedua, wa nuridu syafa'atahum indahu, dan mereka juga minta syafaat kepada mereka. Jadi minta syafaat melalui perantara, padahal hakikatnya siapa yang memberikan syafaat? Allah Azza wa Jalla. Sekalipun Nabi SAW bisa memberikan syafaat, bisa, tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah nggak bakal bisa memberikan syafaat, ya. Dan ini juga sudah kita bahas tentang masalah syafaat, ya. Indahu mithal malaikah, mereka meminta perantara tersebut melalui para malaikat. Artinya ada orang-orang musyrikin yang beribadah kepada malaikat, ya. Malaikat itu mereka jadikan perantara tapi disebut dengan ibadah.
Ya, menunjukkan hal itu nggak boleh. Menjadikan perantara dalam ibadah, entah itu kepada para malaikat, kepada Nabi Isa, kepada Maryam, ataupun orang-orang saleh yang lainnya, ini hukumnya nggak boleh, haram, karena termasuk bentuk kesyirikan. Ya, paham di sini ya? Ya, syubhat mereka. Yang pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan yang kedua minta syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu pertolongan. Jadi mereka minta tolong kepada orang-orang yang meninggal, orang-orang yang sudah meninggal, yang sejatinya mereka nggak bisa menolong mereka. Ya, ini syubhat mereka. Nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Faba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yujaddidu lahum dina abihim Ibrahim. Maka Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaharui agama nenek moyang mereka. Ya. Yaitu agamanya Ibrahim. Mereka merubah agamanya Nabi Ibrahim, dirubah lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wal i'tiqada mahdun haqqillah. Ya. Lalu Nabi mengabarkan bahwasanya keyakinan mereka, ya, mendekatkan diri kepada Allah melalui perantara dan minta syafaat kepada perantara tersebut, ini sejatinya adalah murni hak Allah, murni hak Allah, sehingga tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Karena perantara-perantara tersebut hakikatnya tidak bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Makanya dalam ayat itu wabtaghu ilaihi wasilah, carilah wasilah. Di situ maksudnya perantara di situ bukan zat, tapi adalah ketaatan-ketaatan. Kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla melalui perantara apa? Ketaatan-ketaatan itu yang dimaksud, bukan zatnya. Misalnya ada orang soleh meninggal dunia, saya akan jadikan dia perantara. Ya. Dia jadikan perantara supaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini kita sudah singgung pada pertemuan yang lalu. Ya, ini adalah orang-orang yang suudzon kepada Allah. Ya, pengen doa kepada Allah saja melalui perantara. Mereka meyakini bahwasanya Allah itu gak bakal ngabulin doa mereka. Mereka suudzon dulu kepada Allah. Jadi sebelum mereka memanjatkan doa, mereka suudzon dulu kepada Allah, berburuk sangka dulu kepada Allah. Allah itu gak ngabulin doa mereka kalau gak melalui perantara. Paham maksudnya? Ya. Taib. Kemudian la yasluhu minhu syai'un li ghairillah. Ya, bahwa itu tidak boleh dilakukan kecuali tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. La li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin wala li nabiyyin mursalin. Ya, enggak boleh juga ditujukan kepada malaikat yang dekat seperti malaikat Jibril atau kepada nabi yang diutus, enggak boleh. Ya, kita menjadikan nabi atau rasul ataupun malaikat sebagai perantara dalam ibadah. Fadlan an ghairihima. Kemudian kata sang penulis, apalagi selain keduanya. Kalau kepada malaikat makhluk yang mulia, para rasul makhluk yang mulia saja nggak boleh, apalagi selain mereka. Iya, orang-orang soleh, masya Allah, luar biasa, kita mencintai mereka, tidak ragu kita cinta kepada mereka. Tapi apakah ada yang menjamin mereka itu masuk surga? Nggak ada. Nggak ada. Orang-orang yang dijamin masuk surga saja, para rasul, para sahabat, tidak boleh kita menjadikan mereka perantara dalam doa-doa kita. Kenapa? Karena mereka sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia maka tidak bisa lagi memberikan manfaat untuk orang-orang yang masih hidup. Ya. Naam, ikhwani fi din a'azakumullah. Kemudian sedikit lagi paragraf ini. Wa illa fahuwa musyrikuna yashhaduna anna Allaha huwa khaliqu wahdahu la syarikalah. Ya, maka orang-orang seperti itu tidak lain adalah orang-orang musyrikin. Mereka bersaksi bahwasannya Allah itu sang pencipta, tidak ada sekutu dalam penciptaan. Nah, inilah ya iman yang dimaksud di perkataan yang diucapkan tadi, ya, bahwasanya Allah itu mengutus Nabi SAW kepada kaum yang beribadah, beriman kepada Allah, ya, tapi mereka mengimani rububiyah Allah saja. Mereka mengimani Allah itu sang pencipta dan tidak ada sekutu. Mereka meyakini bahwasanya tidak ada yang menciptakan makhluk ini selain Allah, nggak ada. Mereka meyakini pasti Allah. Wa annahu la yarzuqu illa huwa, dan tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Wa la yuhyi wa la yumitu illa huwa, dan tidak ada yang menghidupkan ataupun mematikan kecuali Dia. Wa la yudabbirul amra illa huwa, dan tidak ada juga yang mengurus
seluruh urusan kecuali Allah. Wa anna jami'a samawati wa man fihinna wal ardina sab'i wa man fihinna, dan semua langit ya dan isi-isinya ataupun bumi yang 7 beserta isi-isinya, kulluhum abiduhu wa tahta tasarrufihi wa qahrihi, semuanya itu adalah hamba Allah, semuanya itu adalah makhluk dan di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi nanti kita akan sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang akan datang berkaitan tentang ya, keyakinan mereka. Ya, karena mereka memiliki dua syubhat tadi. Syubhatnya yang pertama, mereka menjadikan orang-orang saleh tersebut yang telah meninggal itu perantara untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, dan yang kedua, mereka minta syafaat kepada orang-orang tersebut. Nanti kita sebutkan dalil-dalil yang membantah perkataan mereka, dan bahwasanya apa yang mereka lakukan ini sama persis dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Enggak ada bedanya. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang biidznillah taala. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri? Naam. Gimana? Jadi maksudnya Allah Azza wa Jalla mengatakan, maka Muhammadun aba ahadi min rijalikum, Nabi Muhammad itu bukan ayah kalian. Maksudnya bukan ayah, maksudnya itu bukan bapak ya, bukan bapak kalian. Maksudnya bukan bapak kandung kalian. Tapi beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala dan penutup para rasul atau para nabi ya. Jadi ayah yang difahami ayah yang seperti ayah kita, seperti itu maksudnya. Kalau istrinya Nabi kan itu adalah ibu-ibu kamu. Naam, ummahatul mu'minin, ibu-ibu kalian. Maksudnya gimana nih? Sementara untuk nabinya bukan bapak kalian. Oh ya, istri-istri nabinya disebut dengan ummul mu'minin. Ya, ini sebagai bentuk ta'zim. Ya, jadi itu hanya sekedar ta'zim, panggilan yang menunjukkan penghormatan. Ya, bahwasanya istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kaum mukminin, bukan berarti mereka itu ibu kandung mereka, bukan. Sama seperti ayat tadi. Nabi juga bukan bapak asli mereka. Ya, tapi itu sebagai bentuk panggilan penghormatan saja. Ya, bentuk penghormatan kepada ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ana fahami, wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.